Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dengan Fikri Fajri Abdillah. Saya merupakan mahasiswa RPL 3 Stika Sukabumi. Saat ini saya bekerja di RSUD Kota Bogor. Di sini saya akan mempraktekkan mengenai prosedur pengkajian pada keluarga. Pengkajian keluarga merupakan sekumpulan tindakan yang digunakan oleh perawat untuk mengukur keadaan keluarga atau klien dengan memakai norma-norma kesehatan keluarga maupun sosial yang merupakan sistem yang terintegrasi dan kesanggupan keluarga untuk mengatasinya. Untuk tujuannya sendiri dalam melakukan pengkajian yaitu untuk mengevaluasi kondisi sosial keluarga, ekonomi, budaya, dan lingkungan keluarga. Nah, berikut merupakan prosedur untuk pengkajian kesehatan keluarga. Selamat pagi, Bu. Ibu, perkenalkan saya dengan Fikri Fajri Abdillah. Saya ini merupakan mahasiswa dari Stikes Sukabumi. Nah, tujuan saya datang ke sini ini, saya ingin mengumpulkan data atau bertanya nih kepada Ibu dan keluarga mengenai kesehatan atau kondisi kesehatan dan lingkungan di keluarga Ibu sendiri. Apakah Ibu bersedia? Boleh. Nah, untuk waktunya sih paling sekitar 10-15 menit ya, Bu ya. Tepatnya paling di sini aja nggak apa-apa ya, Bu ya. Nah, saya sih sudah bawa nih, Bu, untuk formatnya, Bu. Di sini saya hanya untuk nanya-nanya aja. Untuk ini, Bu, Ibu namanya siapa ya, Bu ya? Gina. Ibu Gina. Usianya berapa, Ibu Gina? 30 tahun. 30 tahun. Kalau untuk suaminya namanya siapa? Fajri. Di usianya? Usianya 31. 31. Ibu sudah punya anak? Sudah. Anaknya berapa? 2. Untuk anak yang pertama siapa namanya? Namanya Kai. Usianya? Usianya 5 tahun. 5 tahun. Laki-laki ya, Bu ya? Iya, laki-laki. Kalau untuk anak kedua? Namanya Cila. Namanya Cila. Usianya? 2 tahun. 2 tahun. Jenis kelaminnya, Bu? Perempuan. Perempuan ya. Oke, untuk pekerjaan Ibu, ini Ibu bekerja Enggak, sebagai apa? Di rumah, ibu rumah tangga. Sebagai ibu rumah tangga ya. Kalau untuk suami bekerja apa, Bu? Pegawai negeri. Pegawai negeri ya. Untuk anak-anak udah ada yang sekolah atau belum? Belum. Belum ya, belum sekolah berarti ya. Anak Ya. pertama dan kedua belum sekolah ya, Bu ya. Oke deh. Ibu, maaf, untuk rumah sendiri, rumah ini kepemilikan pribadi atau gimana, Bu? Pribadi. Rumah Ibu. Sudah Berarti pribadi, ya. rumah pribadi ini ya, Ya. Bu ya. Rumah pribadi. Kalau saya boleh tahu, Bu, untuk rumah ini ruangannya ada apa aja, Bu ya, di dalamnya? Ada dari mulai depan sampai belakang itu. Ada kamar. Ada garasi juga sih, garasi, terus ya. kamar, ruang untuk tamu, terus ruang untuk keluarga, Ya. TV, terus dapur, Dapur. sama halaman belakang, sih halaman belakang. Kamar mandi ada ya? Kamar mandi ada, oh ya. Kamar mandi ada ya. Nah, untuk kamar mandi sendiri, berarti kamar mandi kan udah ada. Fungsi pembuangannya berarti pakai apa? Septic tank itu gimana, Bu? Iya, pakai septic tank. Septic tank ya. Jaraknya dari sumber air kira-kira berapa meter jauh? Oh jauh sih, Jauh. Mas, jauh. Ada ya lebih dari 10 meter, 5 meter ada? Ada, oh jauh. Ada Saya ya, nggak jauh ya. Apa berapa meter yang penting Oke. jauh sih. Ya. Terus, Bu, untuk keluarga Ibu nih, ada gak, Bu, untuk masalah kondisi kesehatan atau riwayat sakit apa gitu? Kalau di keluarga saya sih enggak. Dari mulai suami, ibu sama anak-anak? Suami enggak, anak-anak enggak. Enggak. Berarti enggak ada ya. Ada riwayat nggak turunan gitu, misalkan apa darah tinggi atau apa dari keluarga? Oh ada, darah tinggi ada. Ada dari siapa? Dari ibu, orang tua. Dari ibu. Dari orang tua ya. Dari orang tua siapa? Saya. Dari orang tua Ibu. Kalau dari suami juga sih. Dari orang tua suami ada riwayat. Ada. Riwayat apa? Darah tinggi. Darah tinggi juga sama. Riwayat darah tinggi ya. Oke. Terus kalau untuk ini, Bu, misalkan ada sakit anak, suami atau Ibu sendiri, Ibu untuk penanganan sakit sendiri cukup mengetahui gak atau bisa dilakuin dulu di rumah sementara sebelum berobat atau gimana? Kalau untuk sekedar demam cukup tahu sih. Tahu. Berarti kalau demam biasanya suka diapain, Bu? Kalau Kompres dikompres ya. Ada minum obat-obatan gak tuh kalau misalkan ada demam? Saya kan diajarin dari Posyandu ya, Mas. Katanya kalau di atas 38 derajat dikasih Kasih obat ya. panas, Obatnya dikasih obat ya. iya.
Bagus, Baru Papa. panas ya. Oke Oke deh. Terus Bu, untuk ini kan tadi kita bicara rumah ya, untuk rumah, untuk kebersihannya sendiri. Siapa kaget Masalah masuk ke kebersihannya, kaget? Ibu tahu nggak untuk kebersihan rumah apa aja biasanya dilakukan untuk kebersihan rumah? Yang Ibu sering lakukan mungkin Paling nyapu, nyapu. ngepel. Heeh. paling Bagus, Papa kita juga. Terus pembuangan sampah gimana? Ada ini nggak? oh saya itu Mas ada tukangnya jadi yang ngangkut. Oh, jadi Iya, ditaruh iya. tong sampah ada yang ngangkut Iya. ya. Ada waktu-waktu Ada tertentu waktu, ya. ya. Papa. Oke deh. Papa, Nah, Ibu pernah nggak Bu Lagi ngalamin saya Ibu sini, misalkan ada suatu akan menuju ke kondisi sana. yang Ibu bikin stres berat? Ada suatu kondisi, pernah nggak mengalami? Kalau misalkan pernah, apa sih yang Ibu lakukan gitu? Maksudnya Sampai stres Jadi berat. ya, stres atau apa gitu? Nggak ada ya? Nggak ada sih. Nggak ada ya. Oke. Papa, bagus kelihatan juga. Maaf, untuk pendapatan Ibu, pendapatan keluarga dalam 1 bulan itu kira-kira berapa Bu pendapatan keluarga Ibu? Untuk Kira-kira 4 sampai 5 lah Mas. 4 sampai 5 juta ya? Iya. 4 sampai 5 juta sebulan ya? Iya. Nah, untuk kebutuhan sehari-hari itu cukup Bu, untuk 4 sampai 5 juta itu Cukup-cupin aja Mas. cukupin aja ya, Iya. dikelola berarti ya sama Ibu ya, dikelola dengan baik ya. Yang penting buat kebutuhan sehari-hari mah cukup ya, Iya. kebutuhan dasar mah cukup ya. Nah, terus Bu, untuk aktivitas Bu di rumah nih biasanya Ibu suka ngelakuin apa aja sih aktivitas yang Ibu lakukan? Ibu dan keluarga ngapain aja sih gitu di rumah? Ya, paling kumpul keluarga, Keluarga. nonton TV bareng, main sama anak. Sama- Kadang keluar juga sama teman gitu kan, ajak anak-anak bermain. Nah, terus ini ada tetangga lain nggak? Maksudnya banyak nggak suka interaksi dengan tetangga gitu? Oh iya, suka. Kayak suka ngobrol interaksi. Iya. Apakah suka ada kegiatan nggak? Sama keluarga? Kegiatan paling arisan sih Mas, cuman saya nggak ikutan. Nggak ikutan ya? Oke, siap kalau gitu Bu. Nah, untuk saya nanya lagi Bu, untuk pengambilan keputusan Bu, untuk pengambilan keputusan di rumah, di keluarga Ibu sendiri, biasanya yang menjadi pengambil keputusan itu siapa Bu? Atau Ibu, suami, atau secara keluargaan bersama gitu diputuskannya? Biasanya sih bersama Mas, kita diskusi dulu Mhm, sama suami saya, mhm. nah, cari titik tengahnya kayak gitu. Oke, berarti semua Pokoknya keputusan berarti bersama. diomongin bersama ya Bu ya, untuk ya. Oh ya Bu, untuk di sekitar sini, ini tuh daerah apa Bu namanya Bu? Di daerah mana nih? Daerah Ciberem. Ciberem ya. Untuk fasilitas kesehatannya sendiri Bu, di sini biasanya fasilitas kesehatan terdekat itu kemana? Atau kalau misalkan Ibu sakit atau apa biasanya berobat kemana? Puskesmas sih. Puskesmas terdekat ya. Terdekat. Nah, kalau misalkan itu berarti ada dirujuk ke rumah sakit terdekat, mungkin ada sekitar sini yang dekat ya, ada ya? Ada. Ada ya. Rumah sakit apa Bu? Umi. Ya. Berarti nanti kalau misalkan nggak ini ke rumah sakit Umi ya, berarti untuk fasilitasnya ya. Ya. Nah, berarti untuk keterjangkauan fasilitas kesehatan berarti di daerah sini ada ya, dekat ya Bu ya? Dekat banget. Untuk kesehatan dekat ya. Untuk pendidikan juga dekat untuk akses. Pendidikan dekat ya. Oke deh kalau begitu Bu. Untuk diskusi dan wawancaranya mungkin sekian aja ya Bu ya. Sudah cukup sih pertanyaannya Bu ya dari saya ya. Nanti dari apa yang Ibu tadi ungkapkan, nanti saya akan evaluasi untuk ini ya, untuk masalah kondisi Ibu sekeluarga ya, khususnya ya, evaluasi seperti apanya Bu ya. Ya. Terus untuk tindak lanjutnya mungkin nanti kita akan ketemu lagi. Sebetulnya saya yang rencana besok mungkin ya untuk melakukan pemeriksaan mungkin Bu, pemeriksaan fisik, tensi, berat badan sama Ibu dan keluarga ya Bu ya, untuk selanjutnya ya Bu ya. Mungkin besok kita ya bisa ketemu lagi sekitar jam 8 ya Bu ya. Ya, bisa sore aja Mas, Sore. kan suami kerja Boleh, pagi. ya udah nggak apa-apa, sore ya besok, berarti sore ya. Bisa di jam berapa Ibu sore besok? Paling jam 4. Jam 4 ya, berarti tempatnya di sini sama ya Bu ya. Ya. Waktunya di sini ya Bu ya. Ya. Oke deh, baik Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan Ibu dan keluarga sehat terus, dapat melakukan dan menjaga kesehatannya, khususnya buat Ibu dan keluarga ya Bu ya. Terima kasih banyak atas waktunya Bu. Saya Fikri, izin pamit ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.